saya justru bernubuat malah anak itu masuknya di YouTube ya, bahwa akan terjadi change leader di Amerika, khusus untuk Amerika. Wah, ini Dan banyak orang yang WhatsApp saya, mereka ini different namanya profesi ya. Agak beda sebab kita dengar ya, masuk yang besar sampai kecil sampai yang bernubuat Tuhan menetapkan betul. atau ini ya lah. Tapi saya dengar Pastor cerita ini agak ini beda. Cerita gimana sih Pastor? Jadi saya tidak tahu belakangan ini, berapa bulan ini kok saya terus bernubuat ke Amerika terus ya, saya tidak tahu. Ya. Tapi kelihatan Tuhan gerakan terus saya untuk bernubuat, dan 2-3 minggu yang lalu saya bernubuat untuk Amerika bahwa akan terjadi change kepemimpinan yang ada di sana. Oh, I see. Oke. Dan ada beberapa teman-teman sampai di luar negeri tanya, Pak, apakah ini terjadi pergantian presiden? Saya bilang ya, biar kita lihat semua dalam kendali Tuhan, karena yang mengangkat pemimpin, menurunkan pemimpin itu Tuhan. Ya, amin. Tapi yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang saya lepaskan ke Amerika, terjadi change leader. Dan semuanya ini pasti saya percaya juga untuk penggenapan nubuatan-nubuatan yang sedang terjadi. Amin, amin. Ya, sedikit sebelum. Lalu Tuhan cuma meneguhkan apa yang akan terjadi, diteguhkan kembali, sehingga kita semua mulai watch lah ya, jadi watchman, penjaga. Ya, ya. Ini sedikit ya Pak Pastor ya. Jadi ada yang menganalisa ya Pastor. Kalau dengan adanya change leader yang satu ini, kita tahu Biden di belakangnya terbonceng dengan banyak kepentingan untuk hal-hal yang melawan kebenaran firman ya. Tapi analisa-analisa ini, apakah dengan change leader ini memang mempercepat waktu kedatangan Tuhan? Kan kita terus katakan kita di akhir zaman. Ini adalah putaran terakhir. Ini adalah estafet terakhir. Ini adalah sebuah the last minute. Ada katakan time. Ini ada the last time. Banyaklah istilahnya kan kita sudah di ujung tanda-tanda ini, betul ya? Jadi Israel mulai berdamai dengan beberapa negara tetangga gitu. Menurut Pastor gimana menanggapi hal begitu? Ya, yang pasti Tuhan pakai orang, setan juga pakai orang, Pastor. Ya. Baik. Jadi ini perebutan dua kekuatan kegelapan, kekuatan terang. Ya. Dan Alkitab katakan bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya. Ketika Tuhan datang menyelamatkan mereka. Kalau Tuhan mau selamatkan semua orang kan tinggal bersiul aja, atau nggak usah bersiul lah. Bersiul, ya. Dia buat sesuatu semua. Tapi kan kita tidak diciptakan seperti robot. Kita punya free will, kehendak bebas. Karena kehendak bebas itu setan pakai kesempatan itu untuk mendistraction. Jadi semua yang sedang terjadi ini sedang menjurus kepada penggenapan nubuatan yang seperti tadi saya katakan, Pastor. Jadi termasuk pergantian change leader, ya. Pergantian posisi mana? Iya. Berdiri bersama dengan Tuhan atau berdiri tidak bersama dengan Tuhan, ya, tergantung. Betul. Kita as a watchman ya. Jadi penjaga-penjaga tembok Israel, kita harus berjaga-jaga. Kedua juga kita punya kesiapan seperti 5 anak darah yang bijak ya, Pastor ya. Ya. Jadi, happen ya, let thy will be done. Oke, Pastor. Monggo. Ini waktunya Pastor. Nanti kita isi lagi untuk tanya jawab. Ya. Silakan, Pastor. Terima kasih, Pastor, untuk waktunya. Siap. Dan shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar, saya siap terima firman Tuhan. Ada yang nama Ibu Naomi di sini? Naomi Yeni. Oh, ada Naomi Yeni. Ada yang nama Naomi Yeni. Ya, Naomi Yeni. Ya. Ibu Naomi Yeni. Mana Yeni? Ya, ada Ibu Naomi-nya. Sebentar, dia lagi keluar. Dia ada di kantor saya. Ini staff saya soalnya. Saya juga di kantor.
belakang, pasti belakang. Apa nanti kita kasih. Ya. Lanjut. Oke. Dia lagi ke belakang ya, Pak? Ya. Yang betul. Oke, no problem. Yang namanya INTAN, Intan. Ada Intan? Intan. Iya, saya Pak. Oke. Nyalakan videonya bisa, ininya. Tolong. Ya, oke. Silakan. Intan posisi di mana? Saya di Jakarta. Di Jakarta, Pak. Jakarta. Oke, dengar ya. Anda punya dua hal besar yang Anda gumulkan kurang lebih di dalam hampir 2 tahun ini. Anda menangis begitu banyak karena semua orang menyalahkan engkau. Pilihan-pilihan yang salah membuat akhirnya engkau harus menjalani pilihan-pilihan yang salah. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu mereposisi bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu melewati 1 jam yang lalu sudah jadi sejarah dalam hidupmu. Ini waktu untuk mengambil keputusan untuk melangkah kepada masa depan. Dan ini waktu yang berat bagi engkau. Engkau rasa sendiri, semua orang yang ada sekelilingmu yang mencintai engkau meninggalkan engkau. Bahkan menyalahkan engkau. Bahkan apa yang engkau bangun, engkau punya, engkau kumpul pun diambil sama orang lain. Engkau tidak dihargai sama sekali. Tapi Tuhan berkata bahwa engkau, gambar dirimu tidak dibangun karena apa kata orang, gambar dirimu tidak dibangun karena apa kata manusia. Tapi gambar dirimu dibangun karena apa kata Tuhan. Hari ini Tuhan berkata begini, tetap jaga hatimu. Diam dengan Tuhan dan jangan bicara apapun, jangan ambil keputusan apapun. Sebab ketika engkau berdiam di hadapan Tuhan, maka Yesaya 30:15 jadi bagianmu. Dalam tinggal tenang dan percaya di situ terletak kekuatanmu. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, jangan coba berlari seperti pakai kekuatan kuda. Karena Alkitab katakan engkau akan berlari dan lenyap. Tapi Tuhan memberikan kepadamu hati untuk engkau mengerti tentang tujuan Tuhan. Belajar berdamai dengan dirimu sendiri. Engkau punya problem dengan kandunganmu. Kandunganmu baik-baik saja. Engkau punya problem dengan kandunganmu baik-baik saja. Dan ada sesuatu dalam kandunganmu yang dokter katakan kurang lebih 4-5 bulan yang lalu, ada mium dalam kandunganmu. Hari ini, aku katakan dalam nama Yesus. Koreksi, benar Ibu Intan. Benar. Taruh tangan Anda di kandungan sekarang. Taruh tangan Anda di kandungan. Hari ini aku katakan dalam nama Yesus. Semua kelemahan tubuh ini, mium yang ada di kandungan ini, aku katakan saat ini, out! Yes! Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Dan aku katakan saat ini, free in the name of Jesus. Free dalam nama Yesus. Engkau akan mengalami pemulihan daripada Tuhan ketika engkau serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Tuhan berkata begini, ini adalah waktunya untuk believe, percaya dengan Tuhan. Dan jangan andalkan kekuatanmu. Kekuatanmu terbatas, engkau akan habis-habisan. Engkau akan babak belur ketika engkau andalkan kekuatanmu. Tinggalkan, berendam dalam hadirat Tuhan sehingga musuh tidak bisa menyerang engkau dan tidak bisa mengikuti jejakmu. Ini waktu untuk melupakan yang terjadi kemarin. Kalau engkau mengingat masa lalu, engkau sedang bergerak mundur, berjalan mundur. Engkau pikir masa kini cuma sekedar bertahan. Tapi kalau engkau berjalan, melihat masa depan, itu tanda orang sedang bertumbuh. Engkau mengalami mimpi yang buruk pada waktu malam, engkau selalu terbangun di waktu malam dengan jantung yang berdebar-debar dan tubuhmu gemetar. Engkau rasa mau pingsan di waktu-waktu tertentu, benar? Benar? Iya, Pak. Benar? Iya, Pak. Benar? Setan mencoba menyerang kau, setan mencoba membuat engkau stres, kepalamu ada kalanya sakit seluruh kepalamu, dan ada kalanya engkau sampai menahan rambut dan engkau berkata, apa yang terjadi dalam diri? Tuhan berkata begini, rubah hatimu dan keadaan akan berubah. Rubah hatimu dan situasi akan berubah. Rubah hatimu dan engkau akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini waktu Tuhan dalam hidup. Aku angkat segala kuk palsu yang mencoba ditaruh setan atas hidupmu. Hari ini aku patahkan. Dan aku katakan begini, out! Amin. Nama Yesus, kau bebas. Amin. Dan terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Terima itu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Luther. Tuhan berkati. Sama-sama Ibu Intan. Sama-sama. Ada yang namanya SIANE. SIANE. Shianing.
Ada yang namanya Siane? Ya. Ada. Tolong kameranya dibuka. Ibu. Ibu Siane di mana? Di Surabaya. Surabaya. Taruh tangan di dada sekarang. Duh, saya nggak. Keadaanmu akan baik-baik saja. Semua yang kau takutkan tidak akan menimpa engkau, justru engkau akan naik pada the next level. New level. Raising our standard. Raising the standard. Jangan berdiri selevel dengan masalah. Jangan berpikir selevel dengan masalah. Engkau sedang mengalami dua hal yang buntu dalam hidupmu. Dan engkau sedang bergumul dengan ini kurang lebih hampir 1 tahun lebih. Tapi dalam 3 bulan ke depan, pintu yang pertama akan dibuka. Catat ya, 3 bulan dari sekarang. Pintu yang pertama akan dibuka. Pintu yang kedua akan terbuka. Tuhan tunjukkan kepada saya bulan 5, minggu kedua. 2021. Pintu kedua ini akan terbuka ketika ibu taruh hidup ibu ke dalam tangan Tuhan. Ketika ibu berjalan dalam penyertaan, dalam tuntunan. Engkau akan melihat perkara-perkara hebat dan ajaib. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan akan membuat sebuah pembalikan keadaan akan terjadi dalam hidup. Sebuah pembalikan keadaan akan terjadi dalam hidup. Engkau akan lihat padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan, padang belantara menjadi sumber mata air. Ketika ibu duduk di kaki Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu ketika ibu taruh tangan di dada. Akan ada damai sejahtera yang menuntun engkau. Dunia memberikan damai, tapi damai yang dari dunia tergantung dengan hal-hal dunia. Kalau diberkati, damai. Kalau omsetnya meningkat, damai. Kalau dapat posisi, damai. Tapi kalau tidak dapat itu semua, tidak damai. Tapi damai yang dari Tuhan tidak terpengaruh semuanya itu. Damai dari Tuhan adalah damai yang tidak terpengaruh keadaan dan situasi. Itu makarios. Itu berkat yang Tuhan berikan yang tidak dapat didapati, dibeli dengan uang. Dan Tuhan berikan itu kepada engkau. Engkau akan dituntun, engkau akan menjadi seorang yang akan berdiri depan banyak orang. Engkau akan mengerti tentang hukum, berdiri depan para pemimpin, dan akan bergerak dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Engkau adalah seorang administrator kerajaanku, yang akan bergerak masuk ke tempat-tempat yang dalam, yang akan mengurai bagian-bagian yang tidak dapat diurai oleh yang lainnya. Engkau akan mengurainya. Engkau akan membantu banyak orang dengan ketulusan hati. Karena itu Tuhan akan memberkati engkau. Ibu Jani, terima itu dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada Pak Alex. Pak Alex. Ayo Pak Alex nyalain ininya. Oh itu ya, udah Pak Alex. Pak Alex mana Pak Alex? Pak Alex teman saya ini dari Jakarta. Oke, Pak Alex. Pak Alex. Ya. Yap. Yap. Ya. Taruh tangan Bapak di dada Bapak. Apa yang orang katakan termasuk apa yang dokter katakan. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika engkau percaya kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat 20. Disayangnya firman disembuhkan engkau. Hari ini seluruh sel yang memberontak, anatomi yang memberontak dalam dirimu, inti sel yang memberontak dalam dirimu, yang membuat sehingga ada kanker di dalam dirimu. Hari ini aku kutuk sampai ke akar-akarnya. Dan aku katakan kering, 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 out dalam nama Yesus. Aku katakan saat ini aku perintahkan otak kiri, otak kanan, mata, hidung, tenggorokan, sel, otot tulang, anatomi tubuh, sistem peredaran darah, merah, darah putih. Semua yang rusak, aku katakan tercipta kembali yang baru. Bapak pejamkan mata dan Bapak katakan saja dalam pejamkan mata, bayangkan bahwa Bapak sudah sembuh. Bayangkan bahwa Bapak pulih. Bayangkan bahwa Bapak kuat kembali. Ketika pikiran Bapak memikirkan itu, maka Bapak jadi kuat kembali. Dan terima kesembuhan itu. Terima kekuatan itu. Terima anugerah Tuhan. Aku ikat setiap roh kelemah tubuh. Dan aku katakan kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi untuk Pak Alex. Dan terima. Aku katakan darah Yesus menyembuhkan Pak Alex. Aku katakan darah Yesus menciptakan kembali bagian-bagian yang rusak.
Aku sampaikan Yeremia 33 ayat yang ke-6, disampaikannya firman Tuhan, diberikannya kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan yang melimpah-limpah untuk Pak Alex. Aku katakan Roma pasal 4, 17-22, firman Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada, dijadikan lebih baik, bahkan sempurna, dan terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Terima Pak Alex, terima dalam nama Yesus. Kehidupan Tuhan berikan untuk Bapak, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Pak Wesley. Ya. Amin. Tuhan berkati. Amin. Makasih. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan sampaikan firman-Mu kepada kami malam ini. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Dan biarlah firman-Mu yang change your mind, change your heart. Sehingga malam ini kami datang berjumpa dengan firman-Mu dan hidup kami tidak pernah sama lagi. Kami tidak datang kepada apa yang di tangan Tuhan. Tapi kami mau rebut hati Tuhan sehingga kami dapat perbendaharaan-Mu. Kami terima firman-Mu in the name of Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu mari lihat Mazmur 126. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Malam ini saya bicara tentang sebuah tema yang menarik, yaitu pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa masalah itu sudah setua manusia. Hebatnya lagi kalau masalah datang tidak pernah kirim WhatsApp lebih dulu, kirim email lebih dulu, tiba-tiba aja datang. Dan tahukah saudara bahwa masalah datang bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tergantung posisi Bapak Ibu lihat, posisi hati kita, di mana kita berdiri. Ingat baik-baik bahwa ada kalanya Tuhan pakai masalah untuk membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Dan ada kalanya Tuhan juga pakai masalah untuk menjadi kendaraan, untuk membawa kita lebih cepat sampai ke tujuan. Menurut Yesaya 59 ayat 19, dalam terjemahan King James, firman Allah berkata, "When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him." Ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Ingat ketika masalah datang, maka Roh Kudus tidak menahan masalah. Justru sebaliknya, Roh Kudus menaikkan standar untuk melawannya. Amin. Jadi sebenarnya ketika masalah datang, itu adalah waktu promosi yang Tuhan berikan kepada saudara. Itu waktu untuk Anda dan saya dibawa ke tempat yang tinggi. Haleluya. Saat masalah datang, saya beritahukan kepada kita, ada yang semakin dekat dengan Tuhan, ada yang semakin jauh dari Tuhan. Tergantung bagaimana sikap hati kita. Apakah kita punya pengharapan di tengah-tengah penderitaan? Ataukah Bapak Ibu berkata, ini waktunya saya hancur. Ini waktunya saya tidak akan bisa lagi naik ke tempat tinggi. Justru tidak. Kecuali kalau kita yang buat masalah, perlu minta ampun. Keselamatan kita terima sekali. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, tapi pertobatan itu every day, every minute malah. Alasan Tuhan kasih kita pertobatan setiap hari karena kita bocor. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita terima Yesus, maka yang sempurna itu roh kita. Tapi jiwa kita itu butuh pembaharuan dari menit ke menit, waktu demi waktu, jam demi jam, hari berganti hari. Butuh pembaharuan di jiwa. Karena itu pertobatan itu adalah change your mind. Metanoia. Change your mind. Makanya kalau orang mau lihat dari seseorang yang bertobat itu, lihat dari pola pikirnya. Ya. Bapak Ibu mau sembuh, lihat juga dari pola pikirnya. Kalau pikir gue sakit, gue sakit, gue sakit, sakit beneran. Tapi kalau sakit berpikir bahwa sembuh, sembuh beneran.
Kalau Bapak Ibu dalam masalah terus berpikir bahwa gua hancur beneran. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa ini batu lompatan untuk Bapak Ibu akan menggapai hal-hal besar, maka Bapak Ibu akan keluar dari masalah dan akan sampai kepada puncak-puncak yang paling tinggi. Di tempat tinggi kita akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Di tempat tinggi kita akan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dan melihat sebelum orang lain melihat. Jadi Kristen harus Kristen di puncak gunung, bukan Kristen kaki gunung. Kristen kaki gunung itu adalah melihat masalah lebih tinggi dari kita, melihat batu cadas lebih besar dari kita, melihat pohon itu menutupi pandangan kita. Tapi Kristen puncak gunung adalah melihat segalanya ada di bawah kita. Dan kita melihat jauh pemandangan yang begitu indah, kita akan melihatnya. Tapi saya percaya Tuhan berjanji untuk memberi pemulihan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu ada dalam masalah, pertama koreksi. Kalau itu dosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau itu salah, perbaharui sikap hati kita. Amin. Karena penghalang terbesar bukan dari Tuhan. Penghalang terbesar itu ada di diri kita. Amin. Hari ini kalau Bapak Ibu mau dapat jawaban Tuhan yang cepat, maka rubah hati kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi orang kaya? Tolong angkat tangan. Wow. Tolong tulis di kolom komentar, saya mau jadi orang kaya. Tolong tulis di kolom komentar, saya mau jadi orang kaya. Haleluya. Wow, banyak sekali yang tulis ya. Saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi orang kaya. Tapi tahukah saudara, orang kaya di sorga dapat tingkatan yang paling rendah? Orang kaya di sorga itu dapat tingkatan yang paling rendah, karena di atas orang kaya ada lagi orang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Di atas orang diberkati ada lagi orang dimuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini setiap kali tanya, angkat tangan semua. Bapak Ibu mau yang mana sebenarnya? Jangan pilih salah satu, jangan cuma pilih kaya. Jangan cuma pilih mau diberkati. Jangan cuma pilih mau dimuliakan. Tapi pilih tiga-tiganya. Saya mau kaya, saya mau diberkati, saya mau dimuliakan. Tuhan itu tidak pernah kasih kita eceran. Tuhan selalu kasih kita paket. Amin. Kita suka paket kan? Tuhan janji untuk memberi pemulihan dalam seluruh kehidupan kita. Itulah pengharapan yang harus kita yakini bahwa itu akan terjadi pasti dalam hidup kita. Ketika Bapak Ibu ada dalam masalah, maka ada dua kekuatan yang ikut bergerak di situ. Kekuatan Tuhan dan kekuatan kegelapan. Dan kecenderungan manusia itu tidak suka masalah, tidak suka proses. Tapi mari malam hari ini saya beritahukan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau amin atau tidak amin, haleluya atau tidak haleluya, harus suka proses. Karena dengan melewati proses kita jadi lebih baik. Amin. Dengan melewati tantangan kita akan jadi lebih baik. Emas tidak akan bisa keluar sebagai sesuatu yang bernilai kalau tidak diproses dari dalam api. Ketika Bapak Ibu, ingat ya, saya perlu cut ini sebentar untuk membawa Bapak Ibu kembali kepada kitab Matius pasal yang ketiga. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Ia yang datang lebih dulu daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, dan yang ketiga membaptis kamu dengan api. Bapak Ibu dibaptis Roh Kudus bisa berkata-kata menyembah dalam bahasa roh, tapi kita nggak siap dibaptis api. Ada banyak orang Kristen yang nggak siap untuk dipromosi oleh Tuhan. Ada orang Kristen yang nggak siap untuk dibawa naik oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak menemukan nilai dalam mereka. Mereka nggak mau diproses. Nah itu saya mau beritahukan gini, mari rela untuk diproses. Karena itu salah cara satu-satunya yang Tuhan pakai untuk membawa kita keluar daripada masalah, penderitaan, untuk membawa saudara dan saya kepada kemuliaan yang luar biasa. Penderitaan ringan yang kita alami akan mengerjakan kemuliaan kekal yang tidak sebanding dengan penderitaan ringan itu. Ada beberapa janji di dalam firman Tuhan yang kita baca. Ada pengharapan yang akan kita terima di dalamnya. Yang pertama adalah Tuhan janji begini, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan janji, di tengah-tengah masalah, Tuhan janji, di tengah-tengah pergumulan, ujian hidup, Tuhan janji untuk pulihkan Sion. Amin. Tuhan janji untuk pulihkan Sion. Siapa Sion?
Sion pada waktu ayat ini ditulis adalah Gunung Sion yang ada di Yerusalem. Gunung Sion itu ada di Israel, tapi Sion juga adalah gambaran gereja secara rohani. Kalau Bapak Ibu lihat dalam kamus, arti Sion banyak sekali. Sion itu artinya kemuliaan Tuhan, terang benderang. Sion itu tempat Tuhan meletakkan berkatnya, tempat kehadiran Tuhan, banyak sekali. Tapi saya simpulkan, Sion menggambarkan gereja Tuhan. Gereja secara rohani. Dan Tuhan janji untuk pulihkan saudara dan saya. Amin. Tuhan janji untuk nolong kita. Tuhan janji untuk bawa kita step by step. Kalau Tuhan janji pulihkan kita, berarti persoalan, berarti masalah, berarti ujian kehidupan itu cuma sementara. Bapak Ibu tulis di situ. Ujian, persoalan, masalah itu tidak kekal, itu cuma sementara. Kalau ujian, persoalan, masalah adalah sementara, kenapa kita harus menangisinya? Orang berkata itu musim. Kalau musim mangga, Bapak Ibu cari mangga pasti dapatnya banyak. Tapi kalau tidak ada musim mangga, Bapak Ibu cuma dapat pohon dan daunnya saja. Semua ada musimnya. Tapi Tuhan janji begini, akan ada waktu pemulihan. Nah, bahayanya begini, kalau orang tidak mau diproses, orang tidak mau dipulihkan, tapi dia minta diberkati Tuhan, maka saya percaya bahwa dia tidak akan bisa handle berkat Tuhan. Dia tidak akan bisa handle promosi Tuhan. Saya pernah nonton loh, TV swasta, ibu-ibu pemulung dapat uang kaget, dapat uang 3 juta dalam acara uang kaget itu, saudara ya. Dia pingsan 3 kali, dapat uang 3 juta, pingsannya 3 kali. Ketika kru TV datang dan mereka berkata, ibu-ibu dapat uang 3 juta, langsung pingsan. Disiramin aqua, dipijit-pijit kakinya, sadar kembali. Benar, ibu tidak bermimpi. Ibu dapat uang 3 juta, pingsan lagi. Sampai 3 kali. Waktu saya nonton itu, saya ketawa. Tapi Roh Kudus bilang untuk saya, kalau hatimu nggak siap, kamu bisa pingsan. Kalau yang kamu minta berkat Tuhan, aku langsung beri semuanya kepada kamu. Bahkan Bapak Ibu yang jantungnya nggak kuat, bisa langsung mati. Bisa langsung kolaps. Kenapa? Karena kita nggak siap. Kenapa Tuhan kasih kita sedikit demi sedikit? Disesuaikan dengan detak jantung saudara. Disesuaikan dengan tekanan darah saudara. Haleluya. Anda harus siap untuk bisa mengelola berkat-berkat Tuhan. Gereja akan terkejut karena keadaannya akan seperti orang bermimpi ketika Tuhan pulihkan keadaan Sion. Bapak Ibu pernah bermimpi sesuatu yang tidak nyata tapi nyata, sesuatu yang tidak Anda bayangkan tapi benar-benar ada. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Alkitab berkata Tuhan janji pulihkan gereja, pulihkan Anda dan saya. Bagaimana supaya kita mengalami pemulihan? Yang pertama, hidup dengan sukacita. Katakan hidup dengan sukacita. Di tengah-tengah penderitaan, tidak semua orang sukacita. Tapi saya, tiap pagi, tiap siang kalau saya makan bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak, selalu saya doa, Tuhan kami memberkati, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih kami masih bisa makan di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami makan dengan tertawa, lalu kami semua tertawa sama-sama, sukacita. Beberapa kali ada kalanya saya lupa ngomong itu, anak saya katakan, jangan lupa bilang sukacita, Papa. Kemudian kami makan dengan sukacita, ketawa. Ya. Bagaimana supaya kita mengalami pemulihan? Hidup dengan penuh sukacita. Betul situasi, betul keadaan nggak enak, betul situasi sepertinya tidak ada jalan keluar, tapi sukacita Tuhan harusnya tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Kalau sukacita kita hanya karena kita dapat sesuatu kemudian sukacita, orang yang tidak kenal Tuhan pun melakukannya. Haleluya. Amin. Mazmur 126 ayat 2 berkata, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Bukan sekali-kali,
penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah, bukan akan, saudara. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Ketika Bapak Ibu tetap sukacita di tengah-tengah penderitaan, maka Bapak Ibu akan melihat Tuhan melakukan perkara-perkara besar kepada kita. Amin. Ini yang harus terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Yang kedua, harus selalu berkata benar. Katakan harus selalu berkata benar. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, jaga mulut. Ketika penderitaan datang, masalah datang, proses datang, jaga mulut, jangan ngomong sembarangan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Mati dan hidup dikuasai lidah kita. Jangan ngomong sembarangan ketika keadaan sulit. Wah, gua hancur. Wah, gua pasti tidak diberkati. Wah, pintu tertutup. Wah, gua sakit. Wah, gua mati. Wah, gua begini. Wah, gua pasti terjadi. Karena perkataan kita hari ini menentukan esok seperti apa. Harus jaga perkataan. Orang benar, salah satu cirinya melihat bahwa dia orang benar adalah dia jaga perkataannya. Jangan ngomong sembarangan. Sekalipun situasi sulit, tapi ngomong bahwa Tuhan akan memberkatiku. Tuhan akan memulihkanku. Tuhan akan menyembuhkanku. Sekalipun kita masih sakit, sekalipun pintu belum terbuka, sekalipun keadaan belum berubah, tapi selalu sepakat dengan Tuhan bahwa di tengah-tengah penderitaan ada pengharapan. Firman Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Haleluya. Dan saudara yang berikut adalah punya keyakinan bahwa perkara besar akan Tuhan lakukan bagi kita. Jangan kalah dengan situasi. Tapi kalahkan situasi ketika Anda believe, Anda percaya. Punya sebuah keyakinan. Ada orang yang WhatsApp saya dan berkata, Pak, gereja bangkrut, Pak. Pastor Wesley, ada orang yang WhatsApp saya dan berkata, Pastor, gereja bangkrut. Saya tanya, kenapa kamu berani berkata gereja bangkrut? Lihat, Pak. Betul. Lihat gereja-gereja ditutup, Pak. Oh, kamu cuma lihat gereja bangkrut dengan gereja ditutup. Nah, saya beritahukan kepada dia, gereja sudah melewati begitu banyak, melewati proses. Kerajaan-kerajaan yang mencoba menghancurkan iman percaya, menghancurkan gereja ribuan tahun yang lalu, kerajaan-kerajaan itu sudah hancur. Mana kerajaan Babel yang besar itu? Mana kerajaan Media dan Persia yang besar itu? Mana kerajaan Mesir yang gede yang itu? Semua runtuh. Tapi gereja masih hari ini berdiri. Karena gereja didirikan oleh tangan yang kuat, oleh penguasa kehidupan namanya Yesus Kristus, kepala gereja. Tapi gereja tutup. Gereja tutup karena aturan pemerintah untuk social distance. Bukan berarti gereja bangkrut. Haleluya. Gereja tidak akan bangkrut. Pemiliknya adalah yang punya langit dan bumi. Perusahaan-perusahaan besar bisa bangkrut, tapi gereja nggak mungkin bangkrut. Hari-hari ini kerjaan saya begitu banyak, melayani. Setiap hari saya melayani sampai 3 orang. Hampir tiap hari saya dikasih waktu untuk konseling orang begitu banyak. Bahkan pelayanan saya lebih sibuk daripada ketika belum ada pandemi. Haleluya. Gereja tidak bangkrut, bahkan hamba Tuhan jadi sibuk. Ada begitu banyak orang yang butuh pertolongan. Punya keyakinan bahwa perkara-perkara besar akan Tuhan lakukan bagi kita. Hari ini kalau Bapak Ibu datang dengan pesimis, maka Bapak Ibu tidak akan lihat terobosan. Tapi ketika kita datang dengan keyakinan, maka kita lihat perkara besar di depan mata kita. Raih itu. Yang kedua, pemulihan terjadi saat kita terus menabur. Situasi sulit membuat orang tidak mau menabur. Padahal ada kalanya Tuhan izinkan situasi sulit untuk saudara dan saya punya kesempatan menabur. Saya nggak dengar lihat ada tulisan amin di situ. Kalau ada yang berani tulis amin 1 juta kali. Kalau amin 3 kali biasa. Sekarang amin 1 juta kali. Ya, pemulihan terjadi saat kita terus menabur. Kalau Bapak Ibu mau lihat terjadi pemulihan, ini waktunya menabur. Mazmur 126 ayat 4 dan 5 berkata, pulihkanlah kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur
dengan mencucurkan air mata dalam keadaan krisis, penderitaan, masalah, tapi menabur. Menabur sambil mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya kalau tidak menabur, maka tidak akan menuai. Kan begitu. Dia ada di dalam masalah, tapi dia menabur. Dan Alkitab katakan dia menuai dengan sorak-sorai. Berarti kalau menuai dengan sorak-sorai, berarti hasilnya lebih daripada ekspektasi. Lebih daripada pengharapan. Hasilnya itu abundantly. More than enough. Tidak pas-pasan, tapi meluber. Menabur di tengah masa sulit, itu nggak mudah. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, bahwa Tuhan ajarkan kepada kita. Justru pada masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, itu adalah ujian hati untuk kita menabur. Entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu pemikiran, entah itu waktu, entah itu pengalaman, apa yang Bapak Ibu punya, tabur itu. Firman Allah berkata, Elia menabur saat masa kekeringan. Saat terjadi kekeringan, hujan tidak turun 3,5 tahun. Elia menabur air dan menuai hujan lebat. Kalau Bapak Ibu ingin melihat tuaian hujan lebat datang, revival datang, terobosan datang, perkara-perkara besar datang, menabur di tengah-tengah masa sulit. Masa ini musim. Saudara yang tidak bisa memakai masa ini untuk menabur, maka nanti ketika masa ini lewat, kita tidak akan pernah menuai. Masa ini adalah masa ujian hati, masa untuk prepare the way for the King of Glory, masa untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan jalan bagi Raja kemuliaan. Haleluya. Saya ingat tahun 2016, Tuhan gerakkan saya untuk ajak seluruh jemaat untuk masuk dalam doa puasa setiap awal bulan 10 hari. Sekarang ini pun kami sedang doa setiap bulan 10 hari doa puasa. Dan saya ingat 2016 sampai 2019 kami doa puasa setiap malam, seluruh kumpul bersama di gereja dan kita berdoa, bahkan jadikan itu doa semalam-malaman. Dan selama 3 tahun kami doa dan berpuasa. Karena digerakkan oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan. Saya beritahukan, tidak ada terobosan sama sekali yang kami lihat. Justru sebaliknya yang terjadi adalah, kami sedang berdoa untuk pembangunan gedung rumah Tuhan yang sedang kami bangun. Justru yang terjadi sebaliknya adalah uang gereja, uang pembangunan dibawa lari sama kontraktor. Bahkan bangunan kolom-kolom yang sudah dibangun itu, kolomnya dibongkar. Bahkan slop-slopnya dibongkar, digali dengan ekskavator. Lalu besi-besi itu dijual, saudara. Sepertinya nggak ada pertolongan. Ketika itu terjadi, saya punya kesempatan untuk mengarah. Saya bisa marah, bahkan sempat lapor polisi. Dan akhirnya ketika lapor polisi, yang bersangkutan lari dan jadi DPO sampai sekarang. Ketika DPO saya ditanya Pak Pendeta bagaimana, saya katakan tutup saja masalahnya, ampuni dia. Nah, saya ngomong kepada para pekerja, lupakan uang itu cuma kertas yang ditulis-tulis nomor. Bisa dicari, yang penting hati kita damai sejahtera. Uangnya banyak, saudara. Bukan ratusan juta, tapi miliaran. Lalu saya duduk di kaki Tuhan. Dan saya cuma berkata begini, Tuhan, sekalipun keadaan sepertinya terbalik, situasi sepertinya tidak bersahabat, justru Engkau dorong saya untuk ajak jemaat untuk doa puasa dari 2016 sampai 2019. Tapi justru sebaliknya, gedung rumah Tuhan ini dibongkar, dibawa lari duitnya. Sepertinya tidak ada alasan untuk bersyukur. Tapi hari ini saya datang berlutut di kakimu dan saya mau katakan, wow, I need. I love you. I need you. Saya tetap mencintai engkau, apapun yang terjadi.
Apa yang saya tabur? Saya tabur ucapan syukur. Aku mengucap syukur, 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 aku mengucap syukur. Apa janji Tuhan bohong? Saya sudah melayani Tuhan 30 tahun. Dan saya lihat dia setia. Bahkan melampaui ekspektasi saya. Penyediaannya melampaui apa yang saya pikirkan. Saya beritahukan Bapak Ibu, justru di tengah-tengah pandemi ini, Pak Gembala, justru tengah-tengah pandemi ini, kami sedang membangun dengan sangat cepat. Hari ini, sudah ditutup atap. Hari ini, pekerjaan berjalan dengan luar biasa. Saya tidak tahu cara Tuhan seperti apa. Pembangunan uang dari mana, saya nggak tahu cara Tuhan seperti apa. Tuhan pakai para bendahara-bendahara yang saya nggak pikirkan menolong kami di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah-tengah orang WhatsApp saya, gereja bangkrut, kami sedang membangun dengan dana yang begitu banyak. Saya mau beritahukan kepada saudara, saya ingat berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, saya tabur ucapan syukur. Saya berkata, aku tetap mencintai engkau. Sekalipun keadaannya terbalik, sekalipun belum ada terobosan, tapi saya punya pengharapan bahwa firman-Mu ya dan amin. Hari ini, saudara mungkin lihat tidak ada jawaban, gelap gulita. Saya beritahukan kepada saudara, ketika Anda lihat gelap gulita, sebentar lagi surya pagi akan terbit dalam hidupmu. Kalau hari ini Anda merasakan kesakitan datang terus-menerus, ibu-ibu tahu bahwa itu tanda kelahiran. Amin. Kalau suami istri baru mengandung 4 bulan, nggak mungkin suami minta besok, ayo sayang, besok melahirkan, aku kepingin lihat anak kita. Itu suami yang gila. Tapi suami yang waras, dia akan tunggu sampai 9 bulan, 10 hari. Menjaga istrinya, memberi makan yang terbaik, sampai anak itu lahir. Saya beritahukan kepada saudara, 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya beritahukan kepada saudara, Tuhan itu hebat. Hasil yang terbaik selalu datang daripada benih yang terbaik. Yang pernah kita tabur di masa-masa sukar. Kalau Anda nggak pernah tabur hari ini, maka Anda tidak akan menikmati buah yang terbaik. Kalau Bapak Ibu tabur gandum, maka lalang akan ikut tumbuh. Tapi kalau kita tabur lalang, nggak mungkin gandum tumbuh. Saya ulangi, kalau kita tabur gandum, lalang ikut tumbuh. Tapi kalau kita tabur lalang, nggak mungkin gandum tumbuh. Apa yang kita tabur hari ini? Apakah itu kebenaran, kejahatan, kebaikan? Kalau Bapak Ibu tabur kebaikan, kejahatan akan ikut tumbuh. Tapi kalau kita tabur kejahatan, nggak mungkin kebaikan bersama-sama akan tumbuh. Hari ini Bapak Ibu belajar untuk nabur. Entah itu uang saudara, entah itu waktu saudara, nabur. Saudara, ketika di tengah-tengah masa pandemi ada seorang hamba Tuhan, dia sharing dengan saya. Ketika bulan Maret, di tengah-tengah pandemi itu, di saat seluruh pelayanan tidak ada, lalu Tuhan berkata kepada dia begini, semua uang yang ada di rekeningmu, masukin ke rekening gereja. Ketika dia lihat saldonya kurang lebih belasan juta. Lalu kemudian dia pindahkan semua uang itu ke rekening gereja. Saudara tahu dalam 2 minggu, dia menerima hasil puluhan kali lipat. Dia berkata begini, mengharapkan lipat. Tapi saya cuma taat kepada Tuhan. Karena nggak mungkin suara itu suara setan. Karena saya pun juga harus memberi makan keluarga saya. Saya pun juga harus membayar uang kuliah anak-anak saya. Tapi saya dengar suara itu berkata, kasih semua uangmu. Masukkan ke rekening gereja. Ada kalanya Tuhan cuma tes hati kita untuk memberikan kepada kita yang lebih baik. Kalau Bapak Ibu pertahankan yang Bapak Ibu pikir baik, maka Bapak Ibu tidak akan menuai yang baik.
Tahukah saudara, Tuhan sangat menghargai pengorbanan. Tidak ada kemuliaan tanpa korban. Bapak Ibu tulis di situ. Tidak ada kemuliaan tanpa korban. Kalau Bapak Ibu tidak memberi sampai sakit, Bapak Ibu tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Tidak ada kemuliaan tanpa korban. Mari mulai berkorban. Beri sampai sakit, dan Anda akan lihat perkara-perkara besar. Bapak Ibu, tahun 2018, ketika saya sedang berdoa sendiri, saya dengar Roh Kudus ngomong untuk saya. Berikan yang terbaik bagiku. Lalu saya katakan, Tuhan, aku sudah berikan hidupku, waktuku untuk melayani Engkau full time. Tuhan bilang, bukan, aku tahu. Tapi apa yang kamu punya yang terbaik, berikan untukku. Saya katakan mobil, Tuhan. Untuk pembangunan gereja ketika orang bawa lari uang itu loh. Ketika bangunan rumah Tuhan dihancurkan. Tuhan bilang, mobil nggak cukup. Apa yang kamu punya? Yang terbaik. Lalu tiba-tiba muncul rumah. Kami punya rumah satu-satunya. Saya katakan, rumah Tuhan. Berikan kepadaku. Saya bilang, siap komandan. Setelah saat teduh selesai, saya kasih tahu ke istri saya. Sayang, tadi saya doa dan Tuhan bilang, Tuhan minta rumah kita. Dia katakan, kalau Tuhan tak, kasih saya. Ketika saya ngomong dengan anak-anak saya, air mata mereka berlinang. Papa, kita punya rumah cuma satu, kita tinggal di mana? Anak-anak ya. Saya katakan, kalau Tuhan yang minta, nggak mungkin kita tinggal di bawah jembatan. Kasih. Kemudian saya bilang staf saya, tulis banner, taruh di pagar, rumah ini dijual. Kasih nomor telepon saya. Saya beritahukan kepada saudara, dengan rela kami mau kasih rumah itu. Sudah 2 tahun, itu tulisan masih ada sampai hari ini. Orang tanya pulang pergi. Saya beritahukan pada saudara, cuma Tuhan tes hati saya, istri saya, dan anak-anak saya. Sampai hari ini, rumah itu hanya ditawar-tawar orang, belum terjual. Kalau sampai pun terjual, kami sudah rela. Tapi saya lihat, selama itu pun Tuhan supply, sehingga rumah Tuhan tetap berdiri. Ada kalanya Tuhan mau, apakah kamu mau korban satu-satunya milik kamu mau kasih? Kami kasih dengan rela. 2 mobil anak saya yang dari Jakarta pakai saya tarik. Mobil yang dipakai oleh salah satu sekretaris saya, kami jual. Untuk semuanya itu. Dan saya rasa ini punya Tuhan. Tuhan menghargai pengorbanan. Setiap kali ada korban, maka api turun dari langit. Bapak Ibu kalau belajar tentang tabernakel, imam besar tidak pernah datang ke mezbah korban bakaran dengan api. Dia cuma pastikan bahwa korban itu sempurna. Api turun dari langit. Api gambaran jawaban doa, revival, terobosan, pemulihan. Api gambaran di mana Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Bapak Ibu kalau Anda mau lihat pemulihan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, maka harus mulai dengan korban. Yang ketiga, yang terakhir, pemulihan terjadi saat kita konsisten berjalan maju. Banyak kali di dalam masalah, persoalan, penderitaan, kita pilih untuk pasif. Kita pilih masa bodoh dan menyerah. Berserah dengan menyerah. Bedanya adalah menyerah tidak mau coba lagi. Tapi berserah artinya Anda sangat percaya bahwa ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang pegang kendali atas hidupku. Mazmur 126 ayat 6 berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang. Pasti pulang. Dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Banyak orang berhenti melakukan hal baik, dan benar saat keadaan sulit datang dalam hidupnya. Saya nggak mau. Justru dalam keadaan sulit, saya perintahkan diakonia, beri makan orang, tolong orang lain. Saat keadaan sulit, kami pribadi dengan keluarga bantu begitu banyak orang. Dulu saat terbaik untuk melihat pemulihan adalah tetap berjalan maju dengan konsisten, sekalipun situasi sulit. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dalam pergumulan keuangan, tolong orang yang juga dalam pergumulan keuangan. Ketika Bapak Ibu sakit, cari orang sakit, doakan mereka. Justru ketika keadaan seperti ini, kami punya pelayanan Healing and Prophesy yang mendoakan ratusan orang
Every day. Mendoakan orang yang begitu banyak bermasalah. Konseling begitu banyak orang yang butuh pertolongan di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Padahal kita semua punya pergumulan. Tapi kita memilih untuk nolong orang. Ketika kita nolong orang, Tuhan urus keadaan kita. Tuhan pulihkan keadaan kita. Ibu saya punya salah, tapi kita mau nolong orang yang bermasalah, maka Tuhan urus masalah saudara. Sebab Alkitab katakan kita akan pulang membawa berkas-berkasnya, membawa hasil yang terbaik. Manusia selalu suka pada hasil akhir, tapi tidak mau melewati proses. Ini waktunya untuk berubah, yaitu kita harus suka dua-duanya. Suka proses, suka juga hasil akhir. Amin. Suka proses, tapi suka juga hasil akhir. Makanya Mazmur 1 ayat yang ketiga katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang hasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu suka yang mana di situ? Suka berhasil kan? Padahal kata kuncinya adalah diproses, ditanam di situ. Ketika Bapak Ibu tinggal dalam Tuhan, mau diproses, melewati penderitaan, dan punya pengharapan, punya iman, saya percaya kita pasti akan berbuah lebat. Akan pulang membawa berkas-berkasnya. Ayat yang terakhir, Filipi 2 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Satu ayat lagi, kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10, ayat yang ke-13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat, Tuhan tidak angkat masalah. Tuhan tidak angkat ujian kehidupan. Tapi Tuhan berkata itu tidak melampaui kekuatanmu. Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar. Bahkan kita dapat menanggungnya. Jangan cepat-cepat tengking masalah. Tolak masalah. Siapa tahu Tuhan izinkan itu untuk Anda naik lebih tinggi. Siapa tahu itu kendaraan yang akan membawa Anda lebih cepat sampai kepada tujuan. Kita di dalam masalah itu normal. Tapi masalah dalam kita itu abnormal. Haleluya. Amin. Sekali lagi, kita di dalam masalah itu normal. Tapi masalah dalam kita itu abnormal. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya dalam masalah itu normal. Tapi masalah dalam saya itu abnormal. Haleluya. Jadi terbiasalah dengan hadapi masalah. Terbiasalah dengan penderitaan. Tapi pastikan ada pengharapan di dalamnya. Dan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada yang namanya Livia di sini? Ada. Ada yang namanya Livia? Lydia. L, London, India, Victor, India, Alpha. Iya, Pastor. Oke. Ya, video. Ibu Livia. Dari mana ini? Iya, Pastor. Olivia ya. Surabaya. Surabaya. Iya, Pastor. Oke. Ya, baik-baik saja. Dan Ibu akan melihat janji dan penyertaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Ibu akan mengalami lompatan-lompatan besar, terutama di dalam pekerjaan, dalam keuangan. Tuhan menunjukkan kepada saya, di tangan kanan Ibu ada benih, dan ketika benih itu jatuh, itu kulitnya terkelupas, dalamnya itu emas. Tapi yang satunya saya lihat Ibu sedang, bahu kiri Ibu itu sedang memikul 2 keranjang, satu depan, satu belakang. Yang di depan ada roti, dan yang di belakang ada gandum, sama. Ini artinya,
Tuhan berkata begini, bahwa semua yang dilepaskan dari tanganmu itu benih. Mungkin engkau lihat itu biasa, tapi ketika di alam roh itu jadi emas. Berarti melewati korban, melewati proses. Jangan takut untuk engkau ketika diarahkan sesuatu, didorong sesuatu. Ketaatan itu adalah pintu untuk ibu mengalami mujizat. Tuhan berkata begini, bedanya adalah ketika benih jatuh, maka langsung ada keranjang bakul. Di dalamnya sudah ada roti. Firman Allah berkata begini, bahwa penabur akan menyusul penuai. Sedang terjadi sebuah percepatan. Tuhan sedang mempersingkat waktu, volume tidak berkurang. Engkau sedang ada dalam pergumulan hari-hari ini. Dan 2 tahun, hampir 3 tahun yang lalu, orang-orang mengambil daripada engkau. Bersama dengan keluargamu. Dan engkau rasa seperti engkau kehilangan begitu banyak hal. Ada kalanya itu terbawa dalam mimpi, dan ada kalanya membuat engkau tidak bisa tidur pada waktu malam. Tapi Tuhan berkata begini, bahwa aku yang akan nolong dan memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Ini waktunya untuk berserah kepada Tuhan. Dan engkau akan lihat bahwa pertolongan, pemulihan akan segera terjadi atas hidupmu. Lakukan bagianmu. Jangan menunda, karena penundaan adalah bentuk daripada ketidaktaatan. Tapi ketaatan selalu menghasilkan mujizat terjadi dalam hidupmu. Ketika Tuhan bicara sesuatu kepada ibu, beberapa kali engkau dengar Tuhan suruh engkau lakukan ini, suruh nabur ini, suruh memberi ini, karena Tuhan telah memberkati engkau dengan berkat-berkat dunia, keuangan dan sebagainya. Karena itu memuliakan Tuhan dengan apa yang ada padamu. Dan Tuhan berkata, kau tidak akan kekurangan. Ibu akan menggenapi Amsal 11 ayat 24-25. Ada orang yang menabur sedemikian rupa, tapi selalu berkelimpahan. Ada menyimpan yang sedemikian rupa, selalu berkekurangan. Ibu akan menjadi salah satu yang berbeda. Menabur sedemikian rupa. Benih itu adalah emas. Dan ibu akan menuai. More than enough. Ini waktunya. Di mana ibu akan melakukannya. Anak-anakmu dalam keadaan baik-baik. Beberapa anak-anakmu, mereka sedang akan masuk dalam jenjang keluarga. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepada mereka pasangan-pasangan yang terbaik yang takut akan Tuhan. Dan mereka akan berjalan dalam kekuatan daripada Tuhan. Ibu tidak perlu khawatir. Ibu punya problem dengan kepala ibu yang sering sakit. Ketarik sampai di belakang leher yang sering sakit. Ada kalanya sampai di tenggorokan. Ibu alami itu waktu-waktu tertentu. Tuhan berkata begini, jalan keluarnya adalah serahkan kepada Tuhan. Dan lihat bahwa dia yang pegang kendali atas hidup. Keadaanmu fine, is good. Dan ibu akan mengalami di mana ibu akan menolong banyak orang. Tuhan berkata, aku telah mempercayakan engkau. Tuhan tunjukkan begini, ibu spesial di hadapan. Tuhan tunjukkan bahwa ibu sedang pakai lenan putih. Di dada ibu ini seperti ada terbesit sesuatu yang dari emas yang bercahaya. Ikat pinggangnya itu dari emas. Dan ibu sedang menari. Ibu sedang menari dengan penuh sukacita. Di tangan ibu itu ada begitu banyak tuaian. Tuhan berkata begini, dengan sorak-sorai lakukan itu. Ibu akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan Tuhan berkata, lenan halus adalah perbuatan-perbuatan orang benar. Dan apa yang ada di dada ibu, melindungi bagian vital di dada, mewakili hati, teruji kehidupan yang ibu lewati. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Terima itu, Ibu Lydia. Terima anugerah Tuhan itu. Amin. Dalam nama Saya terima Yesus. semuanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, thank you, Pastor. Ada yang namanya Nova. Ya, Tuhan berkati. November Oscar Victor Alpha. Nova. Ayo Nova Sitio. Nova. Where are you, Nova? Nova Sitio. Kalau tidak ada lompat ya. Naomi sudah datang, Pak, yang pertama dipanggil itu. Mana Naomi-nya? Kita lompat ya, yang dipanggil juga ada yang namanya JACK, Jack. Ada, JACK, Jack Karnadi. Jack ada. Oh, ada nama panjangnya, Jack Karnadi, Pak ya.
Bapak Ibu, saya mengikuti apa saja panggilannya 3 kali ya. 3 kali lewat. Ya. Second call lagi kita lewat Bapak Ibu karena banyak yang akan sepakat. Kita mengikuti. Ya, jadi Bapak Ibu respon dengan cepat, bisa buka dengan cepat. Ini cek. Iya Pak. Pak Jack di mana ini? Ada kan suara saya? Saya, halo. Halo, Bapak posisi di mana? Medan. Medan. Dan Langa. Horas, Pak. Iya, Medan. Tenang. Iya. Kaki Langa, Medan Lang. Ya. Oh. Pastor pintar bahasa Medan ini ya. Silakan Pastor. Oke. Pak Jack, engkau akan memimpin banyak orang. Engkau akan membimbing banyak orang. Engkau akan menjadi trainers for trainer. Saya melihat justru di bawah engkau ada banyak orang yang dilatih untuk mereka nanti pergi untuk nolong orang lain. Untuk nolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Engkau akan terjaring, engkau akan berjejaring dengan orang-orang tertentu dan pekerjaanmu, bisnismu ini akan dipakai Tuhan untuk educated the next generation. Amin. Untuk engkau memperlengkapi sebuah generasi baru. Engkau akan melatih orang-orang yang tadinya tidak punya kemampuan untuk mereka punya kemampuan. Dan ada sebuah beban ilahi yang Tuhan taruh di hatimu. Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa tanganmu itu begitu kokoh. Tanganmu tangan biasa ya. Tapi di dalam alam roh, tanganmu begitu kuat. Karena menopang. Di dalam tanganmu menopang begitu banyak orang. Ada orang-orang yang sangat berharap dengan pertolongan tangan. Tangan bicara tentang pekerjaan ya. Tangan bicara tentang karya. Dan Tuhan berkata begini, karya-karyamu akan menopang begitu banyak orang. Karena itu, siapkan hatimu. Hatimu jangan cuma sebesar mulut botol. Ini tidak akan cukup ketika orang dalam keadaan dahaga waktu panas. Jangan juga sebesar mulut ember. Terlalu kecil untuk mandi nggak cukup. Tapi biarlah hatimu sebesar mulut samudra. Engkau akan menampung begitu banyak orang. Ada banyak orang yang buat salah. Ada banyak orang yang buat kekeliruan. Tapi kalau hatimu seluas samudra, engkau mudah melupakannya. Dan engkau akan lihat tuntunan, penyertaan, karya, kasih karunia yang hebat, yang ajaib akan dinyatakan dalam hidupmu. Engkau akan pergi jauh ke tempat-tempat yang dalam. Karena di tempat-tempat yang dalam, engkau akan dapat tangkapan yang besar. Waktu ini adalah tempat yang dalam adalah keintiman dengan Tuhan. Diam dengan Tuhan. Hanya dengan diam dengan Tuhan, Bapak akan sanggup untuk nopang orang-orang ini. Bapak akan sanggup melakukan perkara-perkara besar ini. Hal-hal besar ini. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong Bapak. Kesuksesan Bapak satu saat nanti, Bapak harus tahu datangnya dari Tuhan. Kekayaan yang Bapak terima juga datang daripada Tuhan. Ketika Bapak diberkati, maka jangan pernah lupa Tuhan. Ketika Bapak diberkati, kayalah dalam kemurahan hati. Itu akan membuat Bapak dipercaya. Dan ekspresi karunia ini akan semakin ditambahkan kepada engkau. Kasih tahu kepada keluargamu, bahwa akan ada 2 kepercayaan besar yang akan Tuhan bukakan kepada engkau. Dalam 4 bulan ke depan, Bapak akan ketemu dengan 2 orang. Dan 2 orang ini akan join bisnis dengan Bapak. Untuk sesuatu yang besar di depan. Engkau udah tahu. Sudah kabar-kabar itu sudah datang. Tapi itu akan diteguhkan kembali dalam hidupmu. Bapak akan berlari, dan Bapak akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Diam di kaki Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Guidance daripada Tuhan. Satu ide dari Tuhan. Itu akan menjadi sebuah berkat besar dalam hidup. Terima itu Pak Jack. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Ada yang namanya Ibu Tati di sini? Ibu Teti. Tati tidak ada. Ada yang namanya, bukan Tati. Teti. T-E-T-Y. T-E-T-Y. Mungkin siapa yang panggilannya Teti, silakan. Ibu Tati, apakah saudaramu atau orang dekatmu namanya Peter? Tolong dibuka. Peter Chu. Ada Peter Wang, ada Peter ini. Ada yang namanya Peter, apakah saudaranya namanya Teti? Itu yang saya mau doain.
Mana Peter Wong? Gak ada. Yang Peter nama saudaranya Teddy. Haleluya. Ada yang namanya Theo? Depannya R-U-D-I. Rudy Theo. Rudy ada. Ada. Saya. Ya, Rudy. Ya. Ya, Pak. Apakah Bapak nama lengkap Bapak tolong? Rudy Janto. Rudy Janto. Rudy Janto. Iya. Bapak tulisnya di Zoom-nya apa? Rudy Theo. Nama Bapak lengkap apa? Rudy Janto. Cuman marga saya itu apa? Theo. Chang. Iya. Justru yang dikasih tahu Tuhan adalah Rudy Theo. Berarti Anda ya, tolong dibuka dulu kameranya karena kita lihat kegelapan di situ. Kegelapan, tunggu ya. Saya buka dulu ya, Pak. Iya. Karena kita anak terang jadi dibuka, Pak. Iya, saya lupa settingnya ini. Bapak tekan dulu layarnya, kemudian tekan itu apa? Kameranya. Ya, ini baru Anda lihat penuh kemuliaan. Ya, Pak. Maaf, Pak. Ya. Ya. Shalom. Shalom, Pak. Pak Rudi, Anda sudah berkeluarga? Sudah. Anak berapa? Anak 4. Anak 4? Iya. Asalnya dari mana? Aslinya dari mana? Aslinya saya dari Kalimantan Barat, Pak. Lahir Kalimantan Barat, besar Kalimantan di Jakarta. Barat itu di mana? Di Singkawang. Lahirnya. Aslinya Singkawang. Lahir Singkawang, besar di Jakarta. Soalnya umur 2 tahun. Pilih salah satu. Aslinya dari mana? Singkawang. Singkawang. Kalau saya aslinya dari sorga, Pak. Saya asli dari sorga. Kejebak. Kalau ditanya asli dari sorga, lahir Singkawang, Pak ya. Oh iya. Tapi sekarang domisili di Surabaya, Pak. Ya, pokoknya saya tanya aslinya. Aslinya dari sorga, lahir Singkawang. Mau domisili di mana itu nanti pindah-pindah. Tergantung Tuhan menuntun kemana. Ya, Pak. Sebab kewarganegaraan kita adalah warga negara kerajaan. Amin. Amin, Pak. Haleluya. Haleluya. Pak Rudi. Ya, Pak. Pak Rudi dengar. Tidak semua hal kita bisa selesaikan dengan cara kita. Catat itu. Ya, Pak. Tapi kita perlu tunggu waktu Tuhan. Engkau selalu bergerak dengan sangat cepat. Tidak semua orang bisa mengikuti engkau. Tapi kalau engkau berjalan di depan, maka engkau hanya pergi dengan orang-orang yang kuat. Padahal di dalam rombonganmu, di dalam kelompokmu, ada yang lemah, ada yang cacat, ada yang sakit, ada yang mengandung, ada yang terluka. Engkau bisa meninggalkan mereka sehingga mereka akan dimangsa binatang buas. Engkau harus mengikuti langkah-langkahnya Tuhan. Ada kalanya dia di barisan paling depan, di barisan paling belakang. Depan kebenaran, belakang kemuliaan. Sehingga seluruh kawanan itu diambil. Tuhan berkata, engkau akan jadi pemimpin yang hebat, yang kuat. Engkau punya ide-ide yang cemerlang, yang banyak. Amin. Tapi engkau harus menyelaraskan langkahmu dengan Tuhan. Kemana Tuhan pimpin engkau? Dan ketika engkau dibawa di sana, engkau akan melihat yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Engkau akan melihat perkara-perkara besar, ajaib, perkara-perkara yang belum pernah engkau lihat dengan mata disediakan Tuhan dalam hidup. Engkau akan mengalami God's breakthrough dalam hidup. Engkau akan melihat dalam 6 bulan ke depan. Tuhan akan melakukan 2 hal besar akan terjadi dalam hidup. Apa yang kau lakukan hari ini sepertinya engkau mengalami yang namanya engkau ada di bawah under pressure. Engkau ada di bawah bottom up. Tapi Tuhan berkata, aku akan membawa engkau naik. Sebab jalan untuk naik adalah turun lebih dulu. Harus terbiasa dengan lembah-lembah penentuan. Tuhan akan merubah lembah penentuan menjadi lembah pujian, lembah berakah, barokah, lembah berkat. Engkau harus terbiasa turun. Karena itu adalah jalan menuju naik. Hari ini engkau sedang mengalami jalan untuk turun. Bertahanlah. Karena justru di tempat-tempat yang sepi, Tuhan ada bersama dengan engkau. Ujian yang paling tinggi adalah ujian kesendirian. Ini waktunya untuk Bapak bisa melewatinya. Ketika Bapak melewatinya, Bapak akan melihat perkara-perkara besar, ajaib, tanggung jawab besar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Terima itu dalam nama. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Thank you, Pak Luther. Sama-sama. Ada yang namanya Rita.
Ada yang namanya Rita. Mana Rita tadi? Ini Rita Hutamesen. Oh, Hatumesen, sorry. Ya. Ini Saya Rita. Ibu Rita apa dari Ambon ya? Iya. Iya, dari Ambon. Sekarang posisi di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Tolong dibuka kameranya, jangan penuh kegelapan. Supaya manisnya itu kelihatan, ya. Ibu Rita, buka dulu. Kita ngomong-ngomong sebentar. Ibu di Jakarta sekarang. Mati lagi. Mati lagi. Tolong di-unmute aja. Oke. Ya, jangan tekan lagi. Ya. Sudah. Bisa dengar suara? Bisa, Ya. bisa. Ibu sekarang di Jakarta, tinggal di Jakarta? Ya. Ya. Oke. Tolong kameranya jangan bergerak-bergerak supaya lihat mukanya dengan baik ya. Biarlah senyum Nona Ambon dengan baik. Iyalah, manis sih. Usi dengar. Ya. Usi dengar. Usi Ya. punya problem di pinggang kanan, kaki kanan sering sakit. Ya. Usi punya atas kening dua ini sering sakit, ketarik sekali sakitnya. Ya, kadang-kadang. Ibu juga punya darah yang naik tinggi dan kolesterol yang tinggi, sehingga membuat tangan ini suka kesemutan, kram. Ya. Koreksi, benar enggak? Ya, ya. Ya. Satu yang Tuhan bilang, jaga hati, jangan cerewet dan suka marah-marah. Jaga hati, ini bahasa Ibrani, Bapak Ibu ada yang nggak dengar ini, nggak ngerti. Jaga hati, jaga mulut. Ya. Ya, Pak Wesley tahu karena biasa di Papua ya. di Manokwari ngerti ini. Ya. Ya. Jaga hati, jaga mulut, lalu sembuh. Mulai mulutnya pakai untuk puji Tuhan. Nyanyi Yesus manise, nyanyi lagu-lagu rohani, lalu lihat Tuhan sembuhkan. Kepala nggak usah minum obat, karena semuanya cuma ada di mulut dan di hati. Jangan bilang cuma ngomong di mulut, hati lain nggak ada ayatnya. Karena menurut Matius 15 berkata, apa yang keluar dari mulut berasal di hari hati. Usia akan lihat pemulihan terjadi. Kekuatan Tuhan berikan. Hari ini sedang persiapan anak paling besar umur berapa? Nggak dengar. Buka dulu itunya. Unmute ya, oke. Saya single. Oh, single, oke. Ya. Kekuatan Tuhan berikan kepada Usi. Engkau mengalami masa-masa yang nggak mudah dalam hidup. Engkau mengalami tangisan air mata begitu banyak. Sepertinya engkau tidak dianggap oleh keluargamu, tapi Betul. Tuhan sangat mengasihi. Betul. Tuhan terima engkau apa adanya. Ya. Ini waktu pertolongan Tuhan. Amin. Saya punya problem dengan dada sebelah kanan, sering sakit. Hari ini, waktu tarik nafas sering sakit. Hari ini kekuatan Tuhan berikan kepada dia. Bagian-bagian yang sakit, kepala yang sakit, pinggang kanan, tangan kesemutan, roh kelemahan tubuh ini aku ikat. Dan aku katakan out dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima. Yes. Ibu Rita Hatumesen, in the name of Jesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Usi, Tuhan berkati ya. Terima kasih, Pastor Luther. Nah, jangan pakai terima kasih. Danke. Itu danke banyak. Oh ya, ya, danke. Danke. Saya kembalikan ke Pak Gembala. Pastor. Sudah selesai kah? Ya.
Wah, saya kira kan masih ngantri banyak ini. Semua itu pakai nama. Biasa begini Galaxy, Oppo, Galaxy A7 pakai nama handphone. Hari ini pakai nama semua. Panggil khawatir kelewatan gitu. Luar biasa itu. Bapak Ibu sekalian, di Makassar sudah hampir jam 9. Pastor, saya beri sedikit ya Pastor ya. Ya. Sebelum Pastor nanti give us the blessing. Pastor, novel Pastor. Hey, Pak Novel. Ya, ini ada permintaan dari orang tua saya. Itu namanya Esther, dia lagi 8 tahun stroke, Pak. Dia mau minta didoain bisa, Pak. Dia lagi di Zoom. Ibu Mama namanya Esther. Bukan namanya Esther, Mama punya teman. Sebentar. Mama punya Esther, Pastor. Esther, ada Ibu Esther? Orangnya ada nggak sini? Ada di sana, Pakai nama apa? Novel. Cibing atau Esther ya? Cibin bin. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti kalau Pastor udah panggil, ya dia suruh nyalain aja. Boleh Ibu Esther dinyalain? Suruh nyalain videonya apa namanya? Gambarnya. Sebentar, tak telepon dulu, Pak ya. Karena mereka orang gaptek ya. Gaptek. Namanya Esther ya? Esther ya. Pak Novel. Pak Novel. Oh. Ini dari Bangkok. Oh, jadi bikin impor. Ini sama pakaian rumah. Cuma dia bilang gini, udah untuk kakak. Ibu Esther. Cibing tulisannya. Iya, Cibing mana? Joy Cibing. Atau Pak Novel, itu nggak bisa tersambung. Apa telepon saya pribadi aja selesai ini? Oke. Ya, oke. Thank you, Pastor. Oke, thank you. Privat ya? Ya, oke, thank you ya. Yes. Emangnya les ya, Pastor ya? Ada privatnya. Saya nggak. Oke, berikan kita blessing doa. Pastor Wesley, tadi ketika Bapak doa, saya mau doain Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Ketika tadi Bapak lagi umumkan, Tuhan tunjukkan kepada saya dalam alam roh itu Bapak sedang pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Pedang ada di tangan kanan, ada perisai. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa ini beberapa langkah akan maju ke depan. Semua yang pernah Tuhan sampaikan kepada Bapak akan menjadi sebuah kenyataan justru dalam keadaan seperti ini. Amin. Bapak akan menggenapi Yesaya 54 ayat 1-4, di mana akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Yes. Bapak akan punya begitu banyak yayasan yang akan menyentuh begitu banyak hati. Prinsip Matius pasal 25, memberikan makanan, memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya makanan, memberikan pakaian kepada yang kedinginan, membawa ke rumah orang yang tidak punya rumah. Prinsip melakukan seperti untuk Tuhan akan membuat open the heaven, open the mind, open the heart, open the will. Tuhan berkata begini, sedang terjadi sebuah percepatan yang sedang aku lakukan. Dan engkau sedang akan melihat pelayanan ini akan menjadi influence, be a role model bagi gereja-gereja yang lain. Aku akan menaruh engkau pada sebuah posisi, sebuah level pelayanan ini akan menjadi daya tarik dan menjadi magnet untuk menarik begitu banyak orang. Aku telah mendengarkan sebuah pujian penyembahan yang menggoncangkan pintu-pintu gerbang neraka dan akan dilepaskan para tawanan. Akan ada tuaian beribu-ribu laksa yang ada di depanmu, kata Tuhan. Aku akan menyiapkan kepadamu lahan-lahan yang besar. Bangunan-bangunan yang besar akan didirikan untuk menampung begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Akan ada begitu banyak training-training untuk memperlengkapi mereka yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Lalu mereka dirilis, pergi ke bangsa-bangsa. Mereka akan menolong begitu banyak orang. Dan ada nilai-nilai tertentu. Amanat agung akan ditaruh dalam hati mereka.
sehingga mereka akan menjangkau orang-orang yang tidak bisa dijangkau. Aku akan membuka mata begitu banyak orang ketika mereka mulai datang ke tempat ini. Dan mereka akan mengalami surga dalam hati mereka. Mereka mengalami terobosan. Aku akan mengirimkan daripadamu kekayaan bangsa-bangsa untuk datang mengalir. Engkau akan membangun di Surabaya, di tempat-tempat yang luas engkau akan membangun. Orang-orang akan menyerahkan tanah-tanah yang luas kepada engkau. Karena Tuhan berkata, engkau bisa dipercaya. Dan Tuhan berkata begini, bahwa di tanganmu ada tongkat yang pendek dari telapak tangan sampai di siku. Lalu itu dipegang di tangan. Saya tanya Tuhan, ini apa? Tuhan berkata begini, bahwa ini adalah tongkat komando. Yes. Ini adalah tongkat komando, tongkat otoritas. Dan satu saat nanti, passing on the button, Bapak akan lepaskan tongkat estafet kepada para elders, para leaders. Dan ketika tongkat itu dilepaskan, tongkat Bapak itu semakin diperpanjang. Semakin diperpanjang, semakin diperpanjang. Lama-lama saya lihat tongkat itu jadi tongkat yang berwarna emas dan menyentuh sorga. Dan ketika menyentuh sorga, saya lihat malaikat itu turun melalui tongkat itu. Tuhan berkata seperti tongkat Musa. Tuhan berkata bahwa ini bukan lagi tongkat Musa, tapi ini tongkatku. Memang itu tongkat dipegang Musa selama ini. Tapi ketika Musa ada di hadapan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan katakan bukan lagi tongkat Musa, tapi tongkatku. Dan Tuhan berkata bahwa itu bukan lagi tongkat, tapi itu bicara tentang apa yang ingin Tuhan kerjakan. Di mana sorga akan menginvasi bumi, Tuhan akan taruh begitu banyak ide-ide brilian yang ada dalam hati Bapa. Untuk nanti Bapa equip the saint, untuk Bapa assist the poor, untuk care for the sick. Dan Bapak akan pergi untuk menyentuh hati orang-orang yang selama ini orang tidak mau pusing, orang tidak mau peduli, orang hanya mikir diri sendiri. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa Bapak seperti sumber air yang terus keluar membual, dan Bapak menjadi aliran air kehidupan yang akan membawa kesegaran kepada begitu banyak orang. Aku akan memberikan kepadamu hati untuk kau menolong banyak orang, mengangkat orang-orang yang jatuh, memberikan kekuatan kepada yang lemah, untuk memberikan kepada mereka kasut, untuk mereka berlari dengan cepat. Dan engkau akan membawa mereka untuk masuk kepada destiny mereka, kepada potensi maksimal mereka. Engkau adalah Yosuaku, kata Tuhan. Engkau adalah Yosuaku. Aku akan memberikan kepadamu Kaleb-Kaleb yang ada di sekelilingmu. Tapi engkau adalah Yehova, is salvation. Engkau adalah Yosuaku, yang akan memberikan kepada mereka kemampuan mendengar, melakukan taat. Engkau melayani dengan hati. Engkau punya hati hamba itu. Karena itu aku akan memberkati engkau. Tuhan berkata begini, aku telah melihat engkau, dan musim ini, dalam rentan waktu 3 tahun ke depan, semua yang pernah diucapkan kepada engkau akan menjadi satu kenyataan, bahwa aku sedang melakukan dengan caraku, dalam nama Yesus. Terima, in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. 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 Shalom, Pastor Luther. Di unmute Pak, Pastor Wesley, nggak kedengaran suaranya. Halo, Shalom, Pastor Luther. Bentar. Nggak kedengaran suaranya Pak. Begini Pastor, saya rindu satu event. Kita kan ada worship ya awalnya. Saya tahu Pastor ada mendoakan orang, ada sharing firman, menguatkan. Tapi ada satu sesi kita talk show, Pak. Enak, Pak? Ya, talk show. Boleh. Wah, jadi enak kalau ajak ngomong Pastor ini. Flow. Until 12 o'clock in the Makassar. Ya, dong. Ibu Elizabeth, shalom. Ibu Elis, shalom, puji Tuhan. Oke. Pastor, siapa yang mau tanya lagi? Silakan. Setelah itu, Pastor akan blessing kita dengan doa berkat. Oh, Esther sudah datang dibawa novel tadi, Pastor? Oh, sudah. Sudah. Silakan. Ini terakhir ya, ini. Oke. Terakhir. Mana novel? Vel? Ya, sudah. Ini. Nah, Oke, Ibu Esther. Suming di nyala no itu nih suming. Apa namanya? Menuju. Di unmute. Suarai. Mute. Ibu Cing. Ya, oke. Ibu Esther ya. Nggak apa-apa, yang penting bisa dengar suara saya. Ibu apa kabar?
Ibu ya? Ibunya iya, Ibu nggak bisa bicara, Pastor. Oke. Taruh tangan di tenggorokan sekarang. Iya. Ibu taruh tangan di tenggorokan Ibu. Iya, sudah saya taruh tangan di tenggorokan, ya, di tempat tidur. Oke. Maaf, sakitnya apa ini? Sakitnya kanker serviks. Oke. Diam. Hari ini aku berdoa kepada Ibu Esther. Dia sedang mengalami kanker serviks. Hari ini aku katakan inti sel yang memberontak, dengarkan firman Tuhan. Hari ini aku katakan kepada sel yang memberontak, yang tinggal di sel-sel yang baik, yang berfungsi dengan normal. Hari ini aku katakan inti sel. Dengarkan firman Tuhan. Aku katakan Mazmur 107 ayat 20, disampaikan firman, disembuhkannya Ibu Esther. Aku katakan Yeremia 33 ayat yang ke-6, Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan yang melimpah-limpah kepada Ibu Esther. Aku katakan dalam nama Yesus, Roma pasal 4, 17-22, kepada Ibu Esther, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada diciptakan kembali sempurna. Dan aku katakan sel, urat, otot, anatomi, seluruh bagian-bagian tubuh yang tidak bisa berfungsi, tulang yang tidak bisa berfungsi. Aku katakan peredaran darah, anatomi tubuh, dengarkan firman Tuhan, dan aku katakan tercipta yang baru, tercipta yang baru, tercipta yang baru. Aku katakan sembuh dalam nama Yesus. Aku ikat setiap kelemahan tubuh, tanda-tanda cakaran setan ini. Aku katakan out in the name of Jesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hari ini aku ciptakan dan aku perbaiki yang baru di dalam nama Yesus. Aku katakan Matius 15:13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, aku kutuk sampai ke akar-akarnya. Dan aku katakan kering. Cancer service ini. Kering. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan terjadi dan Ibu terima itu. Sesuatu sedang terjadi, terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, Pastor. Sama-sama, Pak. Rupanya ada yang nanya. Boleh nggak jawab, Pastor? Satu pertanyaan. Boleh. Iya, Pastor. Bu Ruth ini kalau nggak salah Jakarta. Ya, Shalom Pak Pastor, mau nanya bagaimana bisa mengartikan mimpi. Saya suka mimpi seputar rumah, nggak tahu rumah siapa, dan selalu suka kembali ke masa lalu. Misalnya dengan keluarga atau ada teman-teman lama pada waktu saya masih bekerja. Kira-kira masuk mimpi ini apa ya Pak? Terima kasih banyak. Ya, oke. Pertama, Bapak Ibu harus tahu Alkitab mengatakan bahwa ada mimpi karena bunga tidur. Itu dulu. Terlalu banyak kerjaan, banyak kepikiran terbawa dalam mimpi. Bisa. Yang kedua, mimpi karena salah satu bahasa Roh Kudus. Salah satu bahasa Roh Kudus itu salah satunya mimpi. Mimpi, penglihatan, nubuatan adalah bahasa Roh Kudus secara universal. 3. Nah, kalau yang tadi, berarti Pastor Wesley orang ini harus dikonseling pribadi. Dia selalu dibawa kepada masa lalu. Jadi ada hal yang Tuhan ingatkan kita yang perlu kita selesaikan di masa lalu. Karena rumah itu bicara tentang tempat di mana kita tumbuh, kita besar, ada hal-hal yang perlu kita selesaikan. Kalau mimpi itu terus-terusan kepada kita, maka itu cara Tuhan bicara kepada kita. Karena terus-terus Tuhan bicara kepada kita dengan hal yang sama. Maka kita harus perbaharui kehidupan kita. Kalau mimpi yang kita dapat dari Tuhan, dan kita tidak mengerti artinya rohani, maka Tuhan kasih kita fasilitas. Yaitu minta karunia menafsirkan mimpi seperti Yusuf, seperti Daniel. Ada karunia menafsirkan mimpi, dia mimpi tapi ada karunia menafsirkan mimpi. Ya, jadi kita bisa minta dari Tuhan. Bagaimana cara minta? Duduk di kaki Tuhan. Ambil waktu dalam doa dan berpuasa. Pasti Tuhan kasih. Kok bisa enggak Pak? Bisa. Karena 1 Korintus 1 ayat 7. Kejarlah karunia-karunia dan kamu tidak boleh kehilangan satu karunia pun. Tuhan janji selama Yesus belum datang kedua kali, kita enggak boleh kekurangan dalam satu karuniaku. Ada 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Kalau saya ngajar ini kepada Bapak Ibu butuh 2 tahun. Siap, Pastor. Oke.
Jadi Bu Ruth udah terjawab Bu Ruth, di samping puasa, doa, tapi jangan lupa ya baca banyak firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan terus, kalau tidak lama-lama jadi dukun nanti ya. Oke, saya kira cukup lah Bu Ruth ya. Oke, Pastor, bless us with your... Ya, terima kasih. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan Bapak Ibu. Kapan ke Angkat kedua tangan Bapak Ibu, mari pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yes. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan kepadamu sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkati setiap pekerjaan tanganmu, diberkatilah lumbung-lumbung oleh Tuhan. Diberkatilah masuk keluar oleh Tuhan, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat yang terbaik dari gunung-gunung, berkat yang ada di samudra raya, berkat yang ada di atas bumi, di bawah bumi, kekayaan bangsa-bangsa akan diperintahkan datang kepada engkau. Sehingga engkau akan disebut yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, katakan amin 3 kali dengan keras. Amin. 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 Amin.